beribadah online. 1. Siapkan diri adik-adik, pakai pakaian rapi dan sopan karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 2. Duduk yang rapi selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan sambil makan atau minum ya, dan juga jangan tidur-tiduran. Jika adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh beribadah di tempat tidur. 3. Siapkan Alkitab adik-adik, uang persembahan, dan juga tempat untuk memberikan persembahan. 4. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. 5. Mari semangat memuji Tuhan, dan selama beribadah tidak boleh ngobrol serta tidak boleh jalan-jalan. 6. Ajak mama dan papa untuk beribadah dan berdoa bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Ketemu lagi dengan Kakak Stella, Kakak Ata, dan juga yang akan mengiring kita hari ini adalah Kakak Oye. Iya, Kakak Ata, kok kita masih sekolah minggu online sih? Iya Kak Tel, karena hari ini kita masih di dalam kondisi pandemi adik-adik. Tapi adik-adik harus tetap semangat ya, meskipun kita di dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Oh iya Kakak Ata, yuk kita mendingan langsung mulai aja ya Kak ibadahnya. Ayo, Kita tanya yuk adik-adik sekolah minggu Miss Mahanaim, are you ready? Yes, I'm ready. Ayo adik-adik semangat dan kita mau memuji Tuhan, bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ya Kakak Ata, kayaknya masih kurang semangat nih ya adik-adik di rumah. Gimana kalau kita mau nyanyi satu lagi lagu kan nih Kak? Ayo Kak Tela, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Tela? Aku mau nyanyi Duduk Senang Berjalan Senang. Gimana Kak? Boleh. Ayo adik-adik kita masih bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi Duduk Senang Berjalan Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duh Kak, aku pengennya seneng terus nih Kak. Betul Kak Tela, apalagi di hari Minggu ini kita harus selalu senang dan sukacita. Iya bener Kak. Oke adik-adik di rumah boleh duduk. Kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami Tuhan untuk melaksanakan ibadah minggu hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati juga nanti Kak Kamela yang akan membawakan firman, agar firman kami hari ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati adik-adik yang belum siap. Tuhan Engkau memberkati agar siap dalam menjalankan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Kak Tela, hari ini kita temanya apa ya?
tema kita hari ini, aku mau memberi dengan sukacita. Kak, kita ulang sekali lagi yuk, ajak adik-adik di rumah. Tapi bagi gerakannya ya. Aku mau memberi dengan sukacita. Maksudnya memberi dengan sukacita itu apa sih, Kak? Iya, kayak gini loh. Jadi kalau misalnya kita disuruh untuk doa persembahan atau doa firman Tuhan, nah kita mau memberikan diri kita dengan sukacita dan nggak ngomel-ngomel. Jadi kayak kalau misalnya ditunjuk nih, misalnya kakak Ata nunjuk anak sekolah minggu, terus anak sekolah minggunya bilang aku nggak mau kak. Nah itu namanya tidak memberi dengan sukacita gitu. Oh begitu ya, Kak. Apa kita langsung masuk aja ke lagu tema kita ya, Kak? Boleh, lagu tema kita apa nih kak? Aku diberkati. Adik-adik ini lagu baru loh, kita belajar ya. Dan Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajakku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik kita coba sekali lagi ya lagunya. Ayo Kak, ayo kain. Pakai gerakan ya. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Ya adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang akan dibacakan oleh Kakak Oyen. Adik-adik siapkan Alkitab dan kita buka Alkitab di Mazmur 37 ayat 4. Kita baca sama-sama. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Disiapin dulu ya persembahannya adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Saatnya masuk doa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita dari Pos Cilincing. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Berkati persembahan kami
untuk untuk pelayanan pelayanan kasih-Mu. kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kaki. Doa firman akan dibawakan oleh teman kita dari Pos Cilinci. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kita mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang menceritakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik pasti dalam keadaan yang baik ya di pagi hari yang indah ini. Pagi ini Kamela mau bercerita tentang cerita firman Tuhan. Judulnya Yesus diurapi. Adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan diambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Semuanya siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama di Matius 26 ayat 6 sampai 13. Kita buka ya Alkitabnya. Kalau sudah dapat ayatnya, katakan amin adik-adik. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya adik-adik di Matius 26 ayat 6 sampai 13. Yuk kita baca sama-sama. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pulalam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu ya. Sekarang Kamela mau mulai ceritanya tentang firman Tuhan. Jadi adik-adik, pada suatu hari, pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkumpul di Betania, berkumpul di mana adik-adik? Berkumpul di Betania, di rumah Simon si kusta. Pada waktu itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang makan adik-adik. Mereka sedang makan
Tuhan bersama-sama. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang ke rumah Simon. Dan perempuan itu membawa buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu apa ya Kakak Mela? Buli-buli itu adalah tempat mengisi minyak. Jadi tempat yang isinya minyak adik-adik. Dan ternyata adik-adik, isi dari minyak itu adalah minyak wangi yang sangat mahal harganya adik-adik. Nama minyak itu adalah minyak narwastu. Nih, Kamela kasih contoh, apa sih minyak narwastu itu? Kita sama-sama lihat gambarnya ya. Nih gambarnya adik-adik. Ini namanya minyak narwastu. Minyak yang sangat mahal harganya adik-adik. Udah ya. Lanjut. Pada saat itu, minyak itu kira-kira buat apa ya adik-adik dibawa perempuan itu? Kira-kira buat apa ya minyaknya yang sangat mahal itu? Ternyata minyak itu untuk diurapi ke tubuh Yesus, untuk mengurapi kepala Yesus. Wah adik-adik, minyak yang sangat mahal itu ternyata digunakan untuk mengurapi Tuhan Yesus adik-adik. Kira-kira responnya murid-murid Tuhan Yesus seperti apa ya adik-adik? Coba sama-sama kita baca di ayat 8 sampai 9. Di ayat 8 Kamela bacain ya. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Kata murid Tuhan Yesus seperti itu adik-adik. Kenapa minyak mahal itu digunakan untuk mengurapi Tuhan Yesus? Kenapa nggak minyak mahal itu bisa dijual, terus duitnya bisa buat dibagi-bagiin ke orang-orang miskin? Tapi ternyata adik-adik, respon Tuhan Yesus kepada perempuan itu kira-kira gimana ya? Coba sekarang Alkitabnya dibuka lagi, jangan ditutup Alkitabnya. Kita baca di ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Respon Tuhan adalah membela perempuan itu adik-adik. Kenapa ya Tuhan Yesus membela perempuan itu? Karena jelas di situ di ayat 10 tertulis, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Ya adik-adik, kita belajar dari kisah firman Tuhan ini dan kita belajar dari perempuan itu yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak mahal, bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti contohnya, kalau disuruh kakaknya berdoa, kakak sekolah minggu berdoa, "Yuk berdoa yuk, pimpin doa di depan." Kira-kira respon adik-adik seperti apa? Kadang ada yang, gak mau Kak. Aku malu Kak. Ada juga yang responnya, "Aku mau Kak." Tapi berdoanya cuma asal-asal aja, gak suka cita. Langsung ngurung. Kakak mah ngapain sih nyuruh-nyuruh aku berdoa? Aku kan gak mau berdoa, yaudah aku berdoa. Kira-kira itu sikap yang baik gak adik-adik? Tidak, tentu tidak adik-adik. Sikap yang baik ketika kita mau memberikan diri kita untuk Tuhan, melayani Tuhan, seperti apa contohnya? Kita lihat lagi nih contohnya di gambar ini. Nih adik-adik, contohnya seperti pada gambar ini. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan hati yang sukacita, dengan hati yang ikhlas. Jadi adik-adik, kalau misalnya kakak sekolah minggunya minta tolong adik-adik, "Ayo kamu pimpin doa pembuka." Apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus dengan sukacita berdoa. Karena semua yang kita lakukan itu, kayak tadi berdoa untuk teman-teman itu adalah perbuatan yang baik adik-adik. Perbuatan yang harus dicontoh. Harus dengan sukacita. Yang kedua,
Apalagi ya kira-kira Kak contoh memberikan yang terbaik buat Tuhan? Contohnya, kita lihat lagi gambar di samping ini. Nih gambarnya. Adik-adik bisa lihat. Di sini ada gambar anak perempuan yang sedang bernyanyi. Dia sedang bernyanyi memuji Tuhan. Lewat dia menyanyi adik-adik. Dia menyanyi dengan sukacita dan tidak ada paksaan adik-adik. Dia menyanyi untuk siapa adik-adik? Untuk Tuhan tentunya. Dan dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kayak Kamela sering lihat nih tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu deh di ibadah sekolah minggu online. Ada siapa ya? Pernah Kamela lihat ada Vanya yang main biola sambil bernyanyi juga ada. Ada Edril, masih banyak lagi deh, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Mahanaim pinter-pinter adik-adik dan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti cerita kita hari ini, kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya adik-adik, jadi Kamela mau lihat nih, minggu-minggu depan adik-adik mau memberi diri adik-adik buat Tuhan Yesus. Contohnya yang tadi, disuruh videoin doa harus semangat, harus sukacita, gak boleh nolak. Disuruh ayat hafalan atau kreativitas, nanti tuh kreativitasnya TikTok. Adik-adik juga harus mau, harus dengan sukacita. Oke adik-adik, kita mau belajar bersukacita, mau belajar memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat dan berdoa Bapa kami. Doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Merah dan doa Bapa kami akan dipimpin dari teman kita dari Pos Cilencing. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu serta berkat-Mu untuk kami di sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, jadikan kami anak-anak yang mau memberi dengan sukacita Tuhan, mau memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus dengan baik. Tuhan, pada pagi yang indah ini kami mau berdoa untuk tumbuh kembang kami Tuhan. Kiranya kami mau serahkan kehidupan kami, adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu Gemis Mahanaim ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah tumbuh kembang kami, Engkau yang mau memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, memberikan kami selalu kesehatan, memberikan kami selalu kepintaran Tuhan, serta menjauhkan kami dari virus-virus yang ada. Kau juga mau memberkati keluarga kami, orang tua kami yang bekerja dimanapun Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati. Berkati kakak atau adik kami dimanapun juga, kiranya Engkau mau memberkati Tuhan, menjauhkan mereka dari penyakit, dari virus-virus yang ada. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja Gemis Mahanaim, kiranya Engkau mau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan dari majelis, kostor. Tuhan mau memberkati juga BPMJ, BP3G, serta ketua jemaat, kiranya Engkau mau memberkati. Jauhkan mereka Tuhan dari segala penyakit, segala sakit penyakit serta virus-virus yang ada juga Tuhan, kiranya Engkau selalu mau memberkati. Kami mau memberkati untuk seluruh jemaat Gemis Mahanaim yang sakit, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka, Engkau mau mengangkat sakit penyakit mereka Tuhan, dan memberikan mereka kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan Yesus saja. Kau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang dengan sukacita sudah memberi dirinya untuk melayani Engkau lewat adik-adik sekolah minggu. Kiranya Engkau mau memberkati dalam pendidikannya, dalam masa mudanya. Engkau mau pakai lagi mereka lebih dalam, serta Engkau mau memberikan mereka juga kesehatan dan menjauhkan dari virus-virus yang ada pada saat ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami akan sempurnakan kepada doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan makanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami angkat
kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita harus memberi dengan sukacita. Sama seperti tema kita hari ini adik-adik. Aku mau memberi dengan sukacita. Nah, minggu ini kita akan melakukan kreativitas. Kreativitasnya seperti apa Kakak Atta? TikTok challenge seperti ini nih adik-adik. Adik-adik, tugas kreativitas pada minggu ini adalah bernyanyi Brila yang baik. Adik-adik membuat videonya bisa dibantu mama atau papa yang mengambil video tersebut, lalu bisa dikirim ke grup pos masing-masing atau ke kakak pos masing-masing ya adik-adik. Ditunggu videonya. Selamat hari Minggu. Jika sudah dibuat videonya, nanti adik-adik kumpulkan ke grup pos masing-masing. Nah, hari ini kita temanya aku memberi dengan sukacita. Seperti lagu tema kita. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagi, judulnya Aku Diberkati. Bangkit berdiri adik-adik. Baik, gerakan ya. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Dan sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Kakak Atta. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu bisa memberi dengan sukacita seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and me. Sampai jumpa minggu depan. Aku mau setia melayani Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus
memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Teman-teman, kita mau hari apa? Aku mau hadiah layani Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Yosua 1 ayat 9. Aku mau setia melayani Tuhan. Terima kasih. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatlah, kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Selamat hari Minggu. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu,
Jangan kecut dan menawar hati, karena sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yohanes 1 ayat 9. Terima kasih, God bless you, dadah. Aku mau setia melayani Tuhan. Terima kasih, bye-bye. 1 ayat 9. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan tawar dan kecut hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemana engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukanlah telah kuperintah kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Ayat 9. Bukanlah telah kuperintah kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau berada pergi. Yosua 1 ayat 9. Terima kasih. 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintah kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Terima kasih. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Pagi kakak-kakak, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin mengucapkan ayat hafalan dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. God bless you. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Yosua 1 ayat 9. Bukankah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. God bless you. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. God bless you. Shalom. Yosua 1 ayat 9. Bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Aku mau setia menyayangi Tuhan. Shalom. Yosua 1 ayat Shalom. Yosua 1 ayat 9. Bukanlah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan hatimu dan kuat hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Amin. Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Kali ini saya akan menyebutkan ayat hafalan Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Halo kakak-kakak, ini ayat hafalan aku Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dadah. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dadah. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Terima kasih. Aku mau setia melayani Tuhan. Terima kasih. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, Kuatkan dan teguhkanlah kuatkan dan teguhkanlah dan teguhkanlah hatimu. kecut dan Kecut tawar hati, dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. sebab Tuhan Allah menyertai kau Dimanapun engkau pergi. setia melayani Tuhan. Terima kasih.